Selamat siang, bersama saya Bu Guru Anti pada mata pelajaran IPA dengan materi perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah proses di mana zat dapat berubah dari satu bentuk fisik ke bentuk fisik lainnya. Proses ini terjadi karena perubahan suhu, tekanan, atau kondisi lingkungan lainnya. Dalam materi ini, kita akan membahas berbagai jenis perubahan wujud zat, contohnya serta penjelasan ilmiah di balik proses tersebut. Jenis-jenis perubahan wujud zat. Yang pertama, peleburan atau melting. Proses di mana zat padat berubah menjadi zat cair. Contohnya, es yang meleleh menjadi air saat suhu meningkat. Ketika suhu zat padat meningkat, energi kinetik partikel-partikelnya juga ikut meningkat, sehingga partikel-partikel tersebut mulai bergerak lebih bebas dan akhirnya terpisah satu sama lainnya. Perubahan wujud zat yang kedua yaitu pembekuan atau freezing. Proses ini di mana zat cair berubah menjadi zat padat. Contohnya, air yang membeku menjadi es saat suhu menurun. Saat suhu zat cair menurun, energi kinetik partikel-partikelnya akan berkurang, sehingga partikel-partikel tersebut bergerak lebih lambat dan akhirnya membentuk struktur yang teratur. Perubahan wujud zat yang ketiga yaitu penguapan atau evaporation. Proses ini di mana zat cair berubah menjadi zat gas. Contohnya, air yang menguap menjadi uap air saat dipanaskan. Ketika suhu zat cair meningkat, partikel-partikelnya mendapatkan cukup energi untuk mengatasi gaya tarik antar partikel dan berpindah ke fase gas. Perubahan zat yang keempat yaitu kondensasi atau condensation. Proses ini di mana zat gas berubah menjadi zat cair. Contohnya, uap air yang mengembun menjadi tetesan air pada permukaan dingin. Saat suhu gas menurun, energi kinetik partikel-partikelnya juga ikut berkurang, sehingga partikel-partikel tersebut mulai mendekat dan membentuk ikatan yang lebih kuat. Perubahan zat yang kelima yaitu sublimasi atau sublimation. Proses ini di mana zat padat berubah langsung menjadi zat gas tanpa melalui zat cair. Contohnya, es kering atau karbon dioksida padat yang menguap menjadi gas karbon dioksida. Pada kondisi tertentu, zat padat dapat mendapatkan cukup energi untuk langsung berpindah ke fase gas tanpa mencair terlebih dahulu. Dan perubahan wujud zat yang keenam yaitu deposisi atau deposition, di mana proses ini zat gas berubah langsung menjadi zat padat tanpa melalui fase cair. Contohnya, pembentukan salju dari uap air di udara. Ketika gas kehilangan energi, partikel-partikelnya dapat langsung membentuk struktur padat. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Yang pertama, suhu. Suhu lebih tinggi cenderung menyebabkan zat padat meleleh dan zat cair menguap. Sedangkan suhu yang lebih rendah dapat menyebabkan zat cair membeku dan gas mengembun. Faktor yang kedua yaitu tekanan. Perubahan tekanan dapat mempengaruhi titik lebur dan titik didih suatu zat. Misalnya, pada tekanan yang lebih tinggi, titik didih air akan meningkat. Dan faktor yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Kelembapan dan kondisi atmosfer juga dapat mempengaruhi perubahan wujud zat, terutama dalam proses penguapan dan kondensasi. Kesimpulannya, perubahan wujud zat adalah fenomena yang penting dalam ilmu fisika dan kimia. Memahami proses ini membantu kita dalam berbagai aplikasi, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga pada industri. Dengan mengetahui bagaimana zat dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, kita dapat lebih memahami sifat-sifat materi dan interaksi antar zat. Demikian yang dapat saya bawakan di hari ini.
Semoga materi ini bermanfaat untuk memahami perubahan wujud zat. Salam dan bahagia.